Udah, oke. Bacakan. Ya, saya bacakan ya. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Allah tuh ya. Lanjut. Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Tanda tanya toh. Pertanyaan Nabi Isa. Ya, siapakah? Ya. Nah, jadi kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah, kami itu kan pengikut Isa. Baca yang benar dong, baca yang benar. Pengikut yang setia itu. Baca yang benar. Baca yang benar dulu. Iya, ini saya dengar, kamu diam aja. Pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Paham? Paham. Udah. Ini Terus Allah yang ditulisnya kemana itu? Ya jelas itu pengikut Isa Al-Masih yang setia itulah penolong dan penegak agama Allah. Itu. Lah, ini gimana sih orang ayatnya gitu? yang mengatakan di ini yang pertama ini siapa? Loh, itu kan firman Allah. Hai orang-orang beriman, nggak tahu saya. Tahunya firman Allah. Nah, Dan Allah menganalogikan sebagaimana siapa? Tadi analogi Allah itu seperti siapa? Jadilah kamu penolong agama Allah. Sebagaimana Isa ibnu Maryam. Ini analoginya. Nah, ini kan di Quranmu, Bapak. Sebagaimana itu artinya apa, Pak? Pak, sebagaimana artinya apa, Pak? Yang telah dilakukan oleh Pak, Isa. arti dari sebagaimana apa? Makna sebagaimana itu apa, Pak? Coba maknanya apa? Seperti yang dilakukan Isa. Sebagaimana? Iya, itu. seperti halnya. Nah, Oke. kenapa kok ini kamu akuin nggak ini Quran ini? Apa arti yang sebenarnya menurut Nggak kamu? usah Coba framing, Pak. Iya. Kita paham. Yang tidak paham ini Bapak. kok saya apa yang lebih benarnya gimana? Coba. Pak, itu di mana Pak? Apa namanya itu? Astagfirullahaladzim. Sebagaimana itu dibenerin. Lanjut teman-teman. Pertanyaannya ini membingungkan. Mau digiring kemana kita? Saya bukan mau menggiring. Kok dikit-dikit menggiring, dikit-dikit menggiring? Iya, Bang Abdon, ini adalah firman Allah. Jelasin dulu. Enggak, maksud dia tuh gini Bang Madukubah. Saya pernah diskusi dengan dia membahas ayat ini. Tujuan dia ingin kita mengikuti Isa, ingin kita mengikuti Yesus Kristus, tetapi ketika kita samakan Yesus dengan Nabi Isa, dia tidak terima gitu loh. Isa bukan Saya Yesus. pernah diskusi sama dia tentang ayat ini. Sebentar, Bapak, Isa itu bukan Yesus. Saya fokus di Quran. Biarkan dia bingung dengan pertanyaannya sendiri. Oke. Saya Diskusi sama dia tentang ayat ini sudah saya pernah jelaskan di rumahnya Bang Hafiz Maulana sama dia. Saya kamu suka nggak? Gini Abdon. Ya kalau kamu suka ya ikutin dong Isa Putra Maryam. Sebagaimana justru kita mengikuti Isa Putra Maryam pada masa kita mengimani Nabi Isa sebagai nabi, tetapi kita tidak mengikuti ajarannya, melainkan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Lah, kamu salah, kamu kayak gitu ngomongnya. Nanti saya ambil dalilnya nih. Saya ada dalilnya. Di depannya nih, jelas. Saya ada dalilnya itu. Sudah saya baca, sudah saya terangkan ayat ini sama kamu Abdon Sagala. Kamu pun waktu itu kabur juga. Kok kabur? Saya nggak pernah kabur, Bapak. Kok pikir saya nggak ingat? Saya nggak pernah kabur. Ngapain kabur-kabur? Ayo kita berdua di sini coba. Kamu bilang saya kabur. Ayo, artikan itu. Coba artikan apa maksudnya? Itu sudah ditafsirkan Abdon Sagala. Tafsir apa sih kamu? Apa tafsirnya? Allah. Kau baca itu tafsirnya. Itu kan sudah dikatakan. Tafsir apa? Ibnu Katsir. Kita nggak tafsir lah. Kita perkata aja. Gini. Penolong agama Allah. Kira-kira agama apa itu? Ya pengikut Isa. Bentar. Penolong agama Allah. Kira-kira agama apa itu? Kok nggak jawab? Ayo. Ya kalau saya yang jauh ya pengikut Isa.
penolong agama Allah, kira-kira Iya, agama pengikut apa itu? Isa. Maksudnya Pengikut sebagai Isa siapa? Kamu kan bukan pengikut Isa. Saya tanya, itu kan Tuhan ada. Isanya ada enggak di situ? Ya itu kan urusanmu loh Pak. Kamu yang tahu. Don. Allah Kamu Akbar. harus punya alasan. Kenapa kami umat muslim harus mengikuti Isa? Kamu harus punya alasan gitu loh. Bang Atta, Cuma Oke. mengikuti aja. Kami sudah Ini terima dan aku- bisa. aku buat si Abdon nelen ludahnya sendiri. Abdon di situ tertulis jelas untuk menegakkan agama Allah. Agama Allah itu apa kira-kira? Ya pengikut Isa. Agamanya aku tanya, sebut agama di sini. Ya emang apa di situ dibuat? Ada agama apa? Itu Ada agama di situ. Jangan ngarang. Astagfirullahaladzim. Ya agama apa? Kamu yang jawab. Coba apa agama apa? Tadi Abdon mengatakan kalau terjemahan itu benar dan maksain. Masa salah terjemahan kayak gini sudah sulit-sulit, susah-susah diterjemahin. Siapa yang bilang gitu? Anda, udah titik. Sekarang Anda sih? itu ada penolong agama. Kan iya. Mau Apa? dibahas per lafaz dari Al-Qur'annya apa terjemahannya? Pilih. Siapa di situ? Agama siapa itu situ? Mau. Coba. Mau bahas terjemahannya apa lafaz Al-Qur'annya? Pilih. Ya udah serahkan kamu lah. Serahkan kamu. Apa artinya itu? Enggak, daripada saya nanti disalah. Malah panjang banget sih. Oke, Kamu bahas nanya agama apa? Kamu sendiri nggak bisa jawab. Agama apa yang dimaksud Oke. itu? Oke, berarti Anda tidak mau jawab apa agama Allah tersebut. Mau Ya jawab? memang nggak ada di situ. Oh ya, ada di ayat lain. Coba pakai itu, coba. Islam. Ya coba ambil. Nah, situ saya senang. Agama Islam. Nah, Mana ada di situ Al-Quran. yang namanya pengikut Isa Masih itu nggak ada Islam. Gimana sih kamu? Allahu Akbar. Waduh, kamu ini. Mana dalilnya coba? Udah tahu kok Injil itu diturunkan ke Injil. Allah menurunkan Injil itu ke Isa Al-Masih. Kamu kan ke Muhammad itu kan Al-Quran. Gimana sih Bapak ini? Kan gini premismu makanya dibenerin biar kita yang enggak kamu ini. lompat. Jawabnya nggak bisa. Penolong agama Allah, biar menjadi penolong agama Allah. Sekarang saya tanya, poinnya di situ, penolong agama Allah itu agama yang mana? Ya kamu yang jawab lah. Agama yang mana? Kalau aku yang jawab, ya aku pasti jawab Islam. Di Al-Quran juga tertulis agama Allah itu hanya Emang Islam. kamu tadi kan awalnya kan sudah saya tanya, kamu pengikut siapa? Pengikut Rasul katanya. Terus saya ambil di ayatnya. Inna dina indallahil Islam. Ini Itu loh. Agama hanya di sisi Allah, agama itu hanya Islam. Kristen nggak masuk. Jangan bawa konsep Kristen ke dalam Al-Quran, bro. Allah menurunkan Injil itu kepada Isa, nggak kepada siapa-siapa. Paham nggak kamu? Saya bicara Isa Al-Masih di sini. Saya nggak bawa Yesus. Benar. Iya. Nah, kalau pengikut Isa Al-Masih itulah penegak agama Allah. Sekarang saya tanya kamu pengikut Isa apa tidak? Saya itu mengikuti apa yang disuruhkan Allah. Sekarang yang disuruhkan Allah itu berbentuk Al-Quran. Ya, Al-Quran betul. salahnya kepada Nabi Muhammad. Jadi Ya. kita mengikuti Nabi Muhammad. Tapi ajaran Nabi Muhammad apakah bertentangan dengan ajaran Nabi Isa? Tidak. Apa ajarannya? Kamu ini gimana? Misalkan Allah. Abdon. Kok gimana? Loh saya bacakan ayat loh. Kalau kamu bilang di masa lalunya itu saya ambil dia namanya di Ali Imran 45 belum disebut gini loh. Nanya itu loh Abdon. Satu-satu ya. Itu nggak disalib ya. Kalau dibilang itu pada zamannya di Ali Imran 45 itu tertulis ya dan akhirat. Itu tidak Nah disalib ya. kan, lari Nah, lagi ke ayat itu kan bukan zamannya itu udah sampai ke akhirat loh dia. Emang kita udah pernah ke akhirat. Makanya jawaban itu maksud saya nggak benar kalau jawabnya itu kan masa zamannya nggak ada itu. Abdan tahu terkemuka itu artinya apa? Ya kalau terkemuka itu terhormat, termulia. Gitu. Itu terkenal, bro. Dan yang terkenal itu bukan hanya Nabi Isa tertulis dalam Al-Quran. Kamu kata siapa? Kalau saya buka-buka tafsir itu nggak ada yang nggak ada terkenal di situ dibuat. Ngarang aja kamu.
Astagfirullahaladzim. Jangan dibuat-buat. Kalau nggak paham, saya buka tafsirnya. Malah kadang di situ dibuat teragung. Iya Don, ini tafsirnya ada juga ini tentang Mana yang terkenal itu dibuat? Mana ada terkenal? Gini, apa masalahnya? Apakah terkenal itu menentukan suatu kekuasaan? No. Raffi Ahmad terkenal di Indonesia. Apakah Raffi Ahmad berkuasa? Tidak, bro. Mana yang terkenal itu tafsir kamu? Coba, saya pengen tahu. Apa yang terkenal. Kamu bilang kan terkenal. Apa itu Abdon? Kamu bilang tadi itu terkemuka. Kamu bilang terkenal. Mana yang ada terkenal di situ? Buka tafsirnya. Menurut kamu mana terkenal? Ini surah As-Sab 14 atau di mana sudah ini? Nah kan putar-putar lagi. Kalau seandainya pakai Kemana sudah ini? Iya. Berarti Gini, kalau di surah As-Sab 14 tadi, penegak dan penolong agama Allah adalah pengikut-pengikut Isa Al-Masih yang setia. Itulah penegak dan penolong agama Allah. Itu Pak Abdon. Kok di zaman itu? Emang Isa Al-Masih di zaman itu? Gini Pak Abdon. Ya, Kok saya di zaman jelaskan. itu? Gini Pak Abdon ya. Pada zaman itu memang pada zaman itu kita akui iya, tetapi kami umat muslim mempercayai 25 nabi dan nabi terakhir itu ajaran Nabi Muhammad, Pak Abdon. Udah. Lihat tafsirnya. Kok di zaman itu terus kalau Kata-kata ini Pak Abdon, saya akan menjawab seperti halnya saya menjawab sebelumnya kepada kamu di rumah orang lain. Pada zaman itu sebelum Nabi Muhammad diturunkan iya, tetapi kami umat muslim mempercayai 25 nabi dan nabi terakhir itu Nabi Muhammad, Pak Abdon. betul sekali. Betul Dan kamu, Pak. ajaran yang dibawakan Isa itu, Betul. ajarannya agamanya itu tauhid, Abdon. Iya betul, saya fokus di As-Sab tadi itu. Kan gak bisa toh kamu bantah bahwa penegak agama Allah itu adalah pengikut Isa. Ya, Gak bisa ini, dibantah. Bang Abdon, ini tafsirannya. Sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Nah ini, yakni tolonglah agama Allah seperti pertolongan yang diberikan oleh Hawariyun kepada Isa ketika ia berkata kepada mereka, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka mereka mengatakan, kami penolong-penolong agama Allah, yakni siapa yang siap menolong dan membantuku dalam hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Hawariyun adalah para penolong Isa Al-Masih dan para sahabatnya yang paling setia serta orang-orang yang pertama-tama beriman kepada mereka berjumlah 12 orang. Apa kata kuncinya? Yakni tolonglah agama Allah seperti pertolongan itu. Ini dikisahkan juga ini. Ya nggak ada yang salah kan? Artinya kan barometernya itu adalah pengikut seperti pengikut Isa Al-Masih toh. Iya seperti Itu barometernya. Sekarang kamu lakukan nggak itu? Iya, kami lakukan. Maka ini Mana? perintah Allah. Nah ini buktinya sekarang kita di Komal ini apa ini untuk apa? Pak Abdon itu selalu membawa narasi kan ke situ-situ saja. Mau yang lain, mau yang lain. Bentar Pak Don. Dalam Al-Quran itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'allahu rasula wa fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta ala ulul huyub. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul. Lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum terhadap semuamu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui segala gaib. Nah, di ayat selanjutnya di 111-nya itu dijelaskan seperti ini. Wa id auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri Muslim. Jadi Bani Israel, pengikut Nabi Isa alaihissalam itu Muslim di dalam Al-Quran.
Nah, muslim itu siapa? Orang yang berserah diri kepada Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan mengakui utusan-utusan Allah itu sebagai yang diutus pada kaumnya. Seperti itu, Pak. Oke ya, gantian ya. Kalau Anda mengatakan berserah diri itu muslim, pertanyaannya siapa yang ngajarkan? Kan begitu. Nah, kalau kita buka Al-Maidah 111, ini tentang Isa Al-Masih, ya. Aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia. Berimanlah kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, muslim. Tapi tetap barometernya di situ adalah Isa. Paham nggak? Itu di saat diutus untuk Bani Israel, makanya dilanjutkan ayatnya. Ini Pak berserah diri muslim, Pak, di sini berserah diri muslim. Itu muslim semua, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Aduh, Bapak ini muslim semua katanya tadi. Dalam ayat itu, ya, dalam ayat itu menceritakan tentang Nabi Isa. Nanti Bapak cari tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, ada Pak, tenang Pak, jangan benar. Tapi kita fokus dulu, katanya kan berserah diri. Ya. Karena nggak melanjutkan. Ya. Nah, di ayat 111 itu kita baca aja terjemahnya, Pak Don nanti protes. Jadi kalau Pak Don terus Bang Arwin sampai 116 Bang Arwin dibaca Bang Arwin. Ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil, dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupkan lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Ku ini Allah kan? Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya memang ini nih untuk ini. Kalau itu Pak, ya gantian ya. Kalau ayat itu yang Bapak bawakan, itu lebih menguatkan lagi. Bayangkan saja Pak, dengan napasnya Isa Al-Masih dari tanah itu bisa menjadi burung. Itu menguatkan. Kalau kata tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Betul. Kalau iya betul. Itu seizin Allah. Tapi pertanyaannya, siapakah pemilik izin Allah? Hanya Isa Al-Masih. Nah, kan itu lagi. Nah, kan gitu. Dan itu untuk Bani Israel. Jadi mau Pak? Saya nggak bicara Bani Israel atau tidak, Pak. Abdon, berarti Nabi Isa itu ketika menghidupkan orang mati, membuat tanah liat dari burung dan kemudian bernyawa menjadi burung, itu semuanya atas kehendak Allah. Benar. Baca sebentar. Anda kan tadi membawa ayat tentang Al-Maidah tentang 111 kan? Itu coba dibaca sampai 116-nya. Saya bacakan ya 116-nya itu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, kepada Adam segala, kepada orang kafir, kepada orang Kristen, jadi kata aku dan ibu kota dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Itulah mengetahui segala. Apa yang salah di situ? Tunggu dulu satu-satu Pak, pelan-pelan ya. Apa yang salah di situ? Yang salah apa yang salah di situ? Menyembah Isa itu padahal dia manusia. Isa sendiri adalah putra Maryam yang kemudian bertakwa, beribadah kepada Allah. Betul. Terus kalau saya ambil udah dapat saya. Terus kalau saya ambil ayatnya lagi di Ali Imran 50, apa jawabanmu? Oke, sabar, sajikan.
dengar ya, Saya juga. gantian dulu ya. Sebentar, Pak. Nah, Sebentar. kalau kamu tidak nggak taat, apa-apa. kalau kamu tidak taat kepada Isa, kamu percuma bertakwa kepada Allah. Sebentar. Kepada Nabi Muhammad tidak taat, berarti tidak taat kepada Allah. Isa siapa itu situ? Oke. Ambil 100 berapa, Don? Di Ali Imran 50, coba. Yang berkata itu siapa? Bukan Allah ya. Itu bukan Allah yang berkata. Yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, dari semuanya itu adalah mukjizat, John. dan taatlah kepada Aku Betul sekali. Ini diberikan oleh Musa kepada Musa. gantian nggak Itu apa-apa. semuanya mukjizat. Iya. Mukjizat itu Terus? adalah keistimewaan yang diberikan kepada Allah, kepada manusia, kepada orang-orang pilihannya yang tidak dimiliki oleh manusia lain, Don. Oke, saya fokus ya. Tunggu dulu, kasih kesempatan dulu. Sebentar, saya bacakan 5 ayat 51-nya. 51-nya bacanya Pak Haji. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Allah. itu Tuhanku dan Tuhanmu, itu sembah dia, inilah jalan yang lurus. Nah, itu, Don. Ya nggak salah Pak, saya nggak nyalahkan. Nah sekarang tunggu dulu, kasih saya kesempatan. Kasih kesempatan ya. Dari beberapa ayat tadi di Ali Imran, kamu harus taat kepada Isa 1. Di As-Saff 14, kamu yang namanya penegak agama Roma itu pengikut Isa putra Maryam. Di As-Zukhruf 61, jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Nah, ini kan pernyataan-pernyataannya sesuai dengan Quran, bukan karangan saya loh. Bener, yang salah siapa? Makanya Itu yang abdol. Makanya, tunggu dulu. Menyembah Isa sebagai Tuhan. Bahwa orang nggak mengakui. Yesus sebagai Tuhan. Iya, iya, Bukan Pak Haji. Makanya di surat Pak Haji. surat Yasin, di surat Yasin. Pak Haji Dulu, jangan kali ke Gini ya, jangan ini. Saya nggak bawa Yesus. Saya nggak bawa Yesus. Saya fokus di Al-Masih. Falamma asaisa minhumul kufru qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Itu adalah pengikut Nabi Isa yang setia. Itu adalah pengikut Nabi Isa yang setia. Kenapa kamu orang nggak ikut gitu loh? Iya, kenapa kamu nggak ikut Yesus Al-Masih? Tidak setia seperti Abdon ini. Kenapa kamu nggak ikut? Ayo Pak Abdon, sekarang boleh terus bertanya dalam Al-Quran. Saya bacakan semua. Ayo, mau saya Kasih bacakan satu kesempatan. juz. Ayo, Pak Abdon. Kasih saya kesempatan, oke? Kasih saya kesempatan. Saya nggak bawa Injil, saya nggak bawa Yesus di sini. Tunggu dulu, yang saya tanya tadi itu ayat-ayatnya. Contoh nih. Al-Fatihah 6 tadi, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunggu dulu. Ya biarin dulu saya ngomong. Saya baca Ayat ini Abdon, perhatikan biarin ayat dulu ini. saya ngomong sebentar, Pak. Ingatlah berarti mengisahkan. Ingatlah ini berarti mengisahkan. Iya, saya tahu. Ini ya. Enggak. Biarkan dulu saya ngomong sebentar. Ketika itu, ingatlah. Ya, Gitu. Makanya kamu ingatlah Isa Al-Masih. Bang Abdon pengennya gimana? Udah, gitu aja. Oke. Pengennya gini. Oke. Sesuai dengan saya pengennya, kalau ada bertanya, saya nggak mau asumsi, saya pakai dalil sesuai Ya, Quran. oke, pengennya gimana? Di Silakan. Al-Fatihah 6, tunggu dulu. Al-Fatihah 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawab, bisa saya jawab.
jawabnya ada di As-Zukhruf 61. Ya. Ya. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di situ tunggu dulu, dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Iya. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah aku. Oke, Inilah jalan terus? yang lurus. Ya. Inilah jalan yang lurus. Terus kamu mau ikut siapa? Saya ikut Nabi Muhammad. Gimana? Oke, tunggu dulu. Kalau kamu bilang begitu, saya buka Al-Fat 2, Quran Al-Fat 2, 48 ayat 2. Bacakan di situ. Di Baca situ aja. masih di situ dikatakan Muhammad itu masih ditunjuki jalan yang lurus. Ya, Bacakan terus, coba. Iya, terus. Enggak Ya, apa-apa. baca aja. Artinya yang kekal di sini, adalah Isa putra Maryam menurut Quran. Oke, udah. Terus Kalau kamu bilang umpamanya Rasul itu, artinya di Quran 48 Al-Fat ayat 2, Muhammad di situ masih ditunjuki jalan yang lurus. ya, oke. Masih Udah. ditunjukin ya. Bentar, teman-teman. Udah Pak Abdon? Udah gantian. Udah. Pengennya Pak Abdon gimana berarti? Begitu. Pengennya itu baliklah ke Al-Quran apa yang dikatakan Al-Quran. Oke. Kalau pengennya Pak Abdon begitu teman-teman, ya udah, itu kan pemahaman Pak Abdon. Pemahaman kita kan beda. Ya udah, beda ya Pak ya. Makanya di Al-Maidah 46 itu Injil adalah petunjuk. Kita kan gini. Kita kan udah ngikuti Pak Abdon. Pengennya Pak Abdon kayak gitu kan? Yang ngikutin Qurannya apa yang dikatakan. Iya, ya udah, Terima pengennya kasih, itu kan Pak pengennya Abdon. Pak Abdon. Injil Bener kan? adalah oke ya. Sebentar, Al-Maidah dengerin. 46. Al-Maidah 46. Dengerin Injil dulu. adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah 46. Iya. Oke? Dengerin ya, Kenapa udah ya. kamu nggak ikutin Udah. Injil? Udah apa belum? Sudah Pak Don. Udah. Udah. Nah, gini teman-teman, Pak Abdon pengennya kayak gitu loh. Ya udah, itu kan pengennya Pak Abdon teman-teman, ya kan? Iya. Ya udah, selesai kan? Selesai nggak Pak Abdon? Orang kita ikut Al-Quran kok. Ah, Tapi selesai, gitu loh. Kamu belum ngikut. Al-Maidah 46. Gini Pak Abdon. Injil adalah petunjuk. Tadi kan saya tanya, pengennya Pak Abdon, bukan pengen saya. Bener kan? Ya tapi kamu nggak mengikuti. Sebentar, yang saya tanyakan tadi pengennya Pak Abdon atau pengennya Ardiansah? Kamu mengikuti apa yang tertulis di Quran. Dengerin pertanyaan saya. Yang tadi saya ikuti itu pengennya Pak Abdon atau pengennya Ardiansah? Ya pengennya saya, tapi kamu nggak Ya udah, ngikutin. ya udah. Kalau emang pengennya Pak Abdon kayak gitu, ya udah selesai gitu loh. Ya udah, saya turun. Jangan dulu. Gimana? Jangan dulu. Habis gimana? Jangan dulu. Ini. Saya Pak Muhsin, coba buka surat apa tadi? Surat apa? Tetap yang tadi ke bawah lagi ke ayatnya Asal 14. ke As-Sof ayat 55. Sebentar, Ustadz Arif nggak ada peringatan ya. Sebentar. Ustadz Arif sama sekali nggak ada peringatan, tiba-tiba mental loh Ustadz Arif tadi, bener nggak? Tadi saya kebental bareng Kang Gopi ketika Nggak ada peringatan. Ya. nggak ini ya apa namanya Al-Quran pun kau bolak bentar Pak, saya bentar. Al-Quran kau bolak-balik bagaimanapun Don, Al-Quran sendiri yang akan menjawab. Yang kamu pertanyakan di Quran pasti menjawab. Kalau kitabmu mana jawabnya? Nggak ada. Lanjut. Ya. Jawabannya belum ada dari tadi. Kalau jawabannya ada tapi nggak diikuti. Bentar. Sedikit. Pak Abdon tadi katanya kan suruh mengikuti. Oke, kita ikuti. Kami mengikuti seperti ini. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Nah, menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kami mengimani Taurat dan Injil, tetapi kami sebagai umat Rasulullah, kami mengikuti Al-Quran.
Rasulullah dengan pandu ajaran Al-Quran. Terus Seperti kitab itu, Pak Don. ya judulnya ini gimana coba? Judulnya Kitab Kristen bukan Injil. Terus Injil yang mana kamu ikuti? Ayo. Nah, Ayo. Itu pertanyaan. Itu kan sebentar teman-teman. Itu kan pertanyaan kita kepada umat Kristen. Umat Kristen kan mengklaim bahwasanya kitabnya Injil. Saya bilang kitab Kristen bukan Injil. Itu kan ada tanda tanya. Kita tanya ke Pak Abdon, apakah kitabnya Pak Abdon itu Injil? Ya iya perjanjian baru namanya Injil. Nah, gitu dong. Sekarang gantian kita ya. Sekarang Terus gantian Injil kita. kamu yang mana? Coba buka Katakusan. Sebentar. Coba Terus Bang Injil- Katakusan. Injil kamu yang sabar mana? Sabar dulu, dengerin. Dengerin. Bang Katakusan coba buka Markus 14 ayat 1. Markus 1 ayat 14. Markus 1 ayat 14. Oke. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Abdon, Injil Allah ini mana? Buka. Ada Bang Arti. Hah? Buka mute-nya. Nggak ada, biar saya baca. Tadi dia ngomong aja loh, hostnya ngomong ada. Saya jawab. Ya, mana Saya Injil sebut Allah? tadi. Mana? Jadi kamu harus tunggu dulu. Kamu harus mengerti apa itu Injil. Oke. Injil itu adalah pengkabaran atau perkataan Yesus yang dituliskan lalu dituliskan oleh para pengikutnya. Itulah Injil yang sekarang kami pegang. Injil Allah, Oke, Pak, perkataan pertanyaan Yesus. saya. Injil Allah. Iya, Injil Allah itu adalah perkataan Yesus. Loh, mana ada Itulah keterangan Injil itu? Allah. Mana ada keterangan Injil Allah Gimana? adalah Apa perkataan arti Yesus? Injil? Mana? Makanya saya Mana? tanya kamu apa arti Injil? Sebentar. Apa Ya, arti Injil? Sebentar. Ayo. Injil Allah itu. Mana? Loh, Injil itu apa artinya? Injil itu apa? Injil apa artinya? Ya apa artinya? Nah, Pertanyaan Injil balik. itu adalah kabar baik yang Kabar baik dibawakan dari oleh mana? Yesus Kabar tentang baik dari Allah atau kabar baik dari perkataan Yesus? Yesus, kabar gembira. Kan di Quranmu ada tertulis. Berarti bukan kabar baik dari Allah ya? Kan di Quranmu tertulis kabar gembira itu. Dengerin pertanyaan saya. Gimana sih? Dengerin pertanyaan saya. Gimana sih Kabar kamu? baik dari Allah atau kabar baik dari Yesus? Yang mana? Dari Yesus karena dia ngomong. Berarti bukan dari Allah ya? Bukan ya? Yesus itu Allah. Ayo, terus Allah itu siapa? Coba satu-satu ya. Jangan Jadi keroyokan. manusia. Jangan keroyokan dulu, jangan keroyokan. Gini Pak Don. Nah, jangan keroyokan ya. Satu-satu. Apa bidat jadi wanes Siapa dia? yang ngomong di sini? Kalau memang Siapa yang ngomong di sini? Siapa yang mau ngomong? Ya satu-satu ya. Satu-satu ya. ya kita buktikan ya. Satu-satu. Kalau memang Injil itu dari Allah, coba kamu baca Lukas 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Apakah ini yang Itu pinter. Apakah ini yang itu pinter. dikatakan Dengerin dulu, firman dengerin. Tuhan? Kalau ini sebuah penyelidikan, Penyelidikan. Iya, Kitab kan penyelidikan. Iya, jadi perkataan Yesus itu dibukukan, itu pinter itu. Menyelidiki, Ayo, bukan sekarang dibukukan. udah ya. Terus Al-Maidah 46 itu Injil yang mana? Sih? Belum Pak Ini, Don. Pak, menyelidiki. Itu kitab penyelidikan atau itu kitab penyelidikan atau kitab wahyu dari Tuhan. Ya penyelidikan oleh orang-orang yang percaya sama dia, diselidiki. Benar apa enggak ini? Dengerin. Kan sesuai tulis. Ngarang-ngarang aja. Itu gini ya, gini. Wahyu itu adalah perkataan Yesus yang dituliskan lagi, dibukukan. Perkataan Yesus itu dibukukan. Nah, di Al-Maidah 46 itu Injil yang mana? Ayo, nggak usah jawab, kan? Tunggu dulu, jangan ke Quran dulu. Loh, Injil kan Allah jawabnya ini di ada mana? Quran. Di mana Injil Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya mana? Waalaikumsalam. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah itu yang kami mana? pegang ini sekarang, kami imani Itu sekarang. Injil Markus atau Yang Injil Allah? dicatat. Iya kan Markus penulis, makanya di Quranmu juga ada Injil adalah Berarti kan petunjuk. Injil Markus. Itu Injil Makanya di Markus, Quranmu bukan ada. Injil Allah. Loh, Makanya di Quranmu ada Injil adalah itu petunjuk. Ayo. dengerin. Dengerin Itu itu. Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas, bukan Injil Allah. Al-Maidah 46, Injil adalah Oh, petunjuk. Al-Maidah ini loh, kesini Iya, kamu Injil Allah itu di mana? Mana Injil Allah? Sekarang saya tanya mana? ngomong itu berdasarkan iman Quran, jangan Loh, kok asumsi. iman? Ini dengerin, saya tanya Injil Allah di mana? Al-Maidah 46, Injil Allah. Hei, Injil Injil Allah. Allah itu perkataan Bapak. Ya di Bukan mana? itu pengikut. Mana Injil Allah? Perkataan Yang siapa? tertulis yang kamu Perkataan siapa? Ya, kamu baca nanti di Alkitab kalau Dengerin ada perkataan pertanyaan Yesus saya. itulah Dengerin. Injil Allah. Dengerin pertanyaan saya. Pahami. Dengerin. Allah itu suaranya dapat didengar nggak? Yang nggak dapat didengar karena Nah kamu nggak iya, kenal kok Allah. bisa berkata-kata gimana caranya? Yesus. Nah berarti Injil Yesus bukan Injil Makanya Allah. kamu nggak kenal Allah. Loh, berarti Injil Yesus bukan Injil Allah. Karena kamu nggak mengenal Allah. Nah, kena dia. Jadi mana? Jadi dia. Pak Tanya sama Pak Abdon ya, Halo, Pak Pak Adi. Saya mau Abdon. bertanya. Saya Karena mau kamu nggak tanya nih, mengenal Pak Allah, Abdon. makanya kamu nggak bisa tahu tentang Pak Allah. Abdon. Ini maaf potong nih, saya mau tanya nih, Pak Abdon kan pede katanya Injil itu yang lebih lurus dari Al-Quran gitu ya? Nggak ada saya ngomong gitu, nggak ada. Yang lurus? Injil adalah Kalau petunjuk Al-Maidah 46. Iya. Jangan ke situ. Taurat, Kenapa Ya, ke kenapa Al-Maidah? itu bisa ke situ? Ini pertanyaannya Injil Allah di kitab Anda, bukan Loh, di di Quran menjawab. bukan di Quran, di kitab Anda. Loh, di Quran Coba menjawab. baca Al-Quran. Gimana sih? Kamu asumsi. Quran itu Isa, bukan Yesus. Makanya Injil itu adalah Sekarang saya mau tanya, perkataan Yesus. loh, dengerin, di Quran ada nggak Yesus? Ya nggak ada Yesus Ya di udah. Quran. Terus Injil yang dimaksud Itu Injil yang Injil. dimaksud Al-Maidah 46, ayo Pak. Dengerin. Mana Injil kamu? Mana Injil Pertanyaan. kamu? Mana Injil kamu? Dengerin pertanyaan saya. Iya, Injil kamu mana dulu? Dengerin. Hmm. Saya ini tanya kepada Abdon. Ya, udah saya di jawab mana dari Injil tadi. Allah. Tunjukkan di Injil mana Injil Allah itu adalah perkataan Yesus dari tadi Mana? udah jawab. Berarti bukan Injil Allah, Injil Yesus itu ya? Iya, Yesus adalah Allah. Gimana sih kamu? Loh, berarti Injil Firman ya? Ya Wahyu Firman gimana Iya, sih kamu? berarti bukan Berarti apa? Injil Markus kan? Markus yang nulis. Gimana sih kamu? Gimana kamu ini? Makanya Al-Maidah. Kenapa gini. Dengerin. Karena Di kamu nggak Al-Quran, kenal, makanya kamu nggak dapat dengerin ya. petunjuk. Al-Quran itu yang nulis Zaid bin Sabit, tapi Kata bukan siapa? dinamakan. Dengerin. Quran itu yang nulis Zaid bin Sabit, tapi bukan dinamakan Quran Zaid bin Sabit, bukan. Bukan Injil yang mana maksudnya? Al-Quran tetap Al-Maidah Al-Quran. 46 jawab Dengerin dulu. dulu, Don. Kamu nanti kalau ngomongnya saya mute dulu ya. Diam dulu. Ya, Ya. jangan kebanyakan, kasih saya Ya makanya kesempatan. gantian ngomongnya. Ya. Gitu loh. Gantian. Kalau Al-Quran itu yang nulis Zaid bin Sabit, namanya tetap Al-Quran, bukan Al-Quran Zaid bin Sabit, bukan. Tetapi kenapa di kitab Anda yang notabene adalah Injil Allah, ketika ditulis oleh Markus, kenapa berubah menjadi Injil Markus, Injil Matius, Oke. Injil Yohanes? Ayo. Oke, ya saya jawab ya. Ya, mana? Oke. Injil itu adalah tentang kabar yang dibawakan oleh Yesus secara lisan ya. Lalu pengikut-pengikutnya itu menuliskan. Tadi kan sudah dibacakan, dibukukan, dikanonkan, dibukukan, ada nih sekarang. Nah, kalau bicara tentang Injil itu di Al-Maidah 46, sekarang saya tanya Injil kamu mana? Woi, Saya jangan ke jawab. Al-Maidah dulu. Tunggu dulu. Jangan ke situ. Di Al-Maidah itu gak ada Yesus. Yang saya tanya itu Yesus. Ya kan Injil Allah itu Injil Yesus, itu perkataan Yesus. Mana ada Injil Yesus? Coba tunjukkan ke saya. Mana? Kamu pernah baca nggak? Mana? Tunjukkan. Perkataan Yesus. Coba dibuka dulu. Bang Ataku coba buka Perkataan Injil Yesus. Lukas. Injil coba. Gimana Itu sih Lukas kamu? atau Allah itu? Coba dicek. Lukas coba. yang kamu ngerti nggak? Lukas, Matius. Apa yang dituliskan di situ? Ayo. Itu. Ayo. Apa yang dituliskan? Perkataan siapa yang dituliskan? Coba.
situ. Parah ini maju teman-teman yang lain. Jadi pada saat itu Yesus ngomong gini. Pada saat itu Yesus ngomong gini. Ganti. Teofilos yang mulia. Mas Yesus ngomong Teofilos yang mulia. Siapa yang ngomong Yesus? Kamu ini belajar nggak sih? Nah itu Teofilos yang mulia. Masa Yesus ngomong gitu? Siapa yang mulia itu? Siapa yang mulia itu? Siapa yang mulia itu? Ini yang mulia, ini yang mulia. Dengarkan. Siapa? Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengerin. Teofilos yang mulia. Masa Yesus ngomong gitu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Itu kan tentang sejarah pencetakan itu. Penulisan. Nah sekarang Al-Maidah mana Injil? Dengar ya, saya ulangi lagi. Injil Allah bukan Al-Maidah. Di Al-Maidah nggak ada Yesus. Saya ulangi lagi. Di Al-Maidah nggak ada Yesus. Kamu nggak Di Al-Maidah nggak ada Yesus. Di Al-Maidah. Cuma bisa ngomong Injil. Dengerin dulu, diam. Di Al-Maidah itu nggak ada Yesus. Ya, yang kita tanya itu adalah Injil Allah itu di mana? Jangan dipotong dulu. Kalau kamu potong, aduh, dipotong lagi. Kamu salah orang. Ngomongnya sama host soalnya. Gitu loh. Diem dulu. Injil Allah itu tunjukkan kepada kita Injil Allah, ya. Injil Allah, bukan Injil Markus, bukan Injil Yohanes, Lukas, Matius, bukan. Injil Allah tunjukkan yang ini loh, gitu loh langsung. Kamu diam. Silakan. Oke. Kata Injil itu adalah kabar pemberitaan kerajaan oleh Yesus. Tunggu dulu. Kamu nggak tahu Injil, kamu nggak tahu Injil. Sudah bingung dia. Sudah bingung. Katanya sudah bingung, sudah nervous. Katanya sudah bingung, sudah nervous dia. Katanya gantian. Saya mau ngomong nih. Jawab. Ya gantian lah. Makanya Injil itu, kata dasar Injil itu ya, tunggu dulu. Kata dasar Injil itu dari bahasa Yunani, Evangelion. Artinya adalah kabar gembira, kabar berita. Siapa yang membawakan itu adalah perkataan Yesus. Itulah Injil dari Allah itu. Lalu orang-orang pengikutnya seperti Markus, Lukas menuliskan dan perkataan Yesus itu dituliskan dan dibukukan. Itulah namanya Injil atau Alkitab yang dipegang sekarang. Oke? Kalau Lukas ya? Udah. Nah, makanya di Al-Maidah 46 itu Injil adalah petunjuk dan cahaya. Kamu nggak akan dapat petunjuk dan cahaya kalau kamu nggak baca Injil. Nggak usah ke Al-Maidah. Ini Yesus. Yang dibahas Yesus. Karena kamu bertanya, mana ada Yesus di Quran? Nggak ada Yesus. Yang saya maksud Injil. Injil itu. Yang saya maksudkan Injil di Quran. Kamu nggak tahu Injil. Kamu nggak dapat Injil, nggak dapat petunjuk kalau kamu nggak baca Injil. Kamu bilang nggak tahu. Ngeyel ini gimana nih orang? Al-Maidah 46, selama kamu tidak membaca Injil di Quran Al-Maidah 46, kamu tidak akan dapatkan petunjuk. Quran sendiri yang ngomong itu. Quran sendiri yang ngomong. Selama kamu tidak membaca, selama kamu tidak mengimani Injil, maka kamu tidak dapat petunjuk dan cahaya. Udah, kok lagu lama? Orang baca Quran kok lagu lama? Gimana sih lo? Ya iya dong. Ini berarti kelanjutannya Al-Maidah 48. Quran itu isinya adalah petunjuk. Iya. Terus cerita Nabi terdahulu. Berarti cerita Nabi terdahulu. Peringatan untuk orang kafir. Termasuk Injil Barnabas. Nah, itu cerita orang terdahulu. Termasuk Injil Barnabas, teman. Termasuk Injil Barnabas. Barnabas kan nggak diimani itu, nggak ada di Kristen. Katanya itu Injil juga. Siapa itu bang? Kan nggak diimani. Kok nggak diimani? Kan ditulis juga Injil Barnabas itu. Contoh ya, seperti kamu ayo ngeles dia. Contoh nih, contoh. Injil Maria. Ya. Quran menceritakan tentang Injil satu. Oh, Quran ini kenapa ke Quran? Quran nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus. Ditanya itu Yesus. Ditanya Yesus. Kata tadi Allah itu Yesus, betul? Betul lah kata saya. Ada nggak Yesus di Quran? Ya nggak ada lah di Quran. Udah, nggak usah ke Quran. Udah fokus ke Injil Allah aja teman-teman. Kenapa? Ya harus fokus loh imanmu di situ. Iman sih kamu.
Iman kamu di Kami situ. proseskan dulu itu loh, saksi matanya siapa, saksi mata Jadi dulu. saksi mata apa? Saksi mata itu loh siapa? Kepala pasal Jadi yang jelas Al-Maidah 46 harus kamu ikuti. Jadi gimana Biblos pasang badan dengan pertanyaan Bang Ardiansa, di mana Biblos pasang badan? Si pasang Pertanyaan badan ini. Abdon tadi semua Quran pasang badan. Ya toh? Maksudnya Quran Begitu pasang badan dia gimana? tanya Quran sendiri yang menjawab. Quran sendiri yang menjawab. Sekarang Tapi kamu pertanyaan nggak ini ngakuin. coba pertanyaan Biblos. Tapi kamu nggak ikutin. Pertanyaan Biblos sekarang jawab dengan Biblos. Ayo jawab dengan Biblos. Kamu nggak ikutin. Jawab dengan Biblos. Pertanyaan di Biblos jawab dengan Biblos. Tunjukilah kami jalan Pertanyaan yang Biblos lurus. jawab dengan Biblos. Mana yang dilala? Injil lala mana? Ini dok. Mana yang dilala? Kamu nggak mau ngikutin. Ayo Injil lala mana? Dan Kok ini Injil dok. lucu loh. Jadi Yesus mengabarkan Injil lala. Iya, itu perkataan Yesus, pengkabaran Yesus. Injil Allah. Dikatakan Mana yang Biblos? Yesus Mana Biblos kasih badan? itu. Jadi Al-Maidah 46 itu selama kamu tidak mengimani Injil, maka kamu tidak dapat petunjuk. Al-Maidah 46. Iya. Oke. Ini dok. Ini Dijelasin Pak, dok. Udah. itu Jadi begini, Biblos itu udah bisa berdiri sendiri tanpa Al-Quran. Biblos nggak bisa berdiri sendiri tanpa Al-Quran. Sebelum Kamu ditanya Biblos kok ke Al-Quran. karena imanmu kamu nggak mau. Kamu ditanya Biblos kok ke Al-Quran. Berarti Biblos tidak bisa berdiri sendiri tanpa Al-Quran. Biar kamu nggak Biblos tidak berdiri sendiri tanpa Al-Quran. biar kamu paham. Nggak tahu kamu. Makanya Sudah kau kamu. Sudah kau kamu. Injil adalah Sudah kau petunjuk. kamu. Asal Sudah kau kamu. penegak agama Allah adalah pengikut Isa. Coba dong, Injil Allah jawab dengan Biblos. Injil Allah coba jawab dengan Kan Biblos. udah dibilang situ yang berkata dalam Mana? Yesus. Gimana sih kamu kok? Mana Injil Allah mana? Itu kan mana? Ayat mana? Kamu teman kamu Mana ayatnya? sudah bacakan. Injil Allah mengatakan Injil Allah. Makanya biar Mana Injil Allah sekarang? biar kenal Injil, maka imani Al-Maidah 46. Injil Yesus mana? Injil Yesus. Nah, ya kan? Biblos tidak berdiri sendiri, tidak bisa berdiri tanpa Al-Quran. Kamu bicara Injil. Kamu kok Al-Quran? Kamu kenal Injil. Kamu kenal Injil kan? Kamu kok ke Quran? Ngapain? Imanmu kan Quran gimana sih? Kamu ditanya Biblos kok ke Quran? kita ikuti juga. Makanya Al-Maidah Di Al-Maidah 46 ya. kita mengimani Al-Quran, tetapi kamu harus ingat di situ menjelaskan bahwa Isa putra Maryam Al-Maidah 48. Al-Maidah 46. Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang bertakwa. Diam dulu, kau minta jawaban dari Al-Maidah. Ya, ini selanjutnya Al-Maidah 48 Nabi Isa alaihissalam itu di situ menjelaskan. baca ini sudah dia baca Bang. Bentar bang. Membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Nah, Taurat, di ya. sini Nabi Isa alaihissalam itu membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Nah, kamu baca seterusnya. Kami mengimani bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu dikisahkan dalam Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Nah gitu loh. Nah setelah itu datangnya Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat dan Injil. Apa itu kitab Injil? Kitab yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam dengan membawa cahaya kebenaran untuk Bani Israel. Nah, di sini Nggak ada Bani Israel, Pak. dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Berarti siapa yang fasik? Termasuk Abdon. Kamu. Tidak mengikuti ajaran Allah. Yang memutuskan tentang Injil itu saya. Kamu nggak Jadi, boleh. Setelah itu dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Kamu kalah udah. Gimana Kamu mau kalah. kalah? Punya dan Kamu nggak tahu Injil. Kamu ditanya tentang Biblos, kamu ke Quran.
Kamu nggak tahu Injil. Biblos ditanya, Biblos tidak bisa menjawab dengan Biblos. Hanya Injil yang dibalik Kristen yang Biblos ada. ditanya tentang Biblos, dia jawabnya ke Quran. Berarti Biblos tidak bisa berdiri tanpa Quran. Gini, Biblos tidak bisa berdiri tanpa Quran. Injil adalah petunjuk. Menunjukkan ayat ya. Silakan Udah jelas bacakan, kok. Pak Cicak. Ya, Pak Cicak. So, silakan. Udah jelas bacakan. kok. Injil adalah petunjuk dan cahaya. Masih juga kamu nggak mau ikut. Ayat ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad ini kan dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka ya dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia diberikannya kepadamu yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu berselisihkan. Don ada ini kok ada don-donnya ini, heran saya. Berarti Quranmu kan yang mengatakan itu. Jadi gini. Jadi kita harus mengakui jujur. Jadi Quran itu Injil. Quran itu ditanya, maka dijawab dengan Quran. Ya, ganti. Apabila Biblos ditanya